Halo guys, neng kene ono batuk kan kayak tenang. Iki ono budak. Kayak gitu-gitu kan. Ada apa tadi? Iya. Badokan ya. Badokan. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yanti Wijaya bisa kembali untuk menyapa Anda, pemirsa Surya Nuswantara TV. Dan kita kali ini kembali di Talkshow Suara Rakyat. Tentunya selama 1 jam ke depan, kita nanti akan mengulik bagaimana profil seorang tokoh ya. Dan tokoh yang hadir di sini, oh my God, unpredictable. Ada sahabat saya yang benar-benar multi-talented. Esa hebat. Boleh tepuk tangan. Pagi, siang, sore, dan malam. Halo, apa kabar nanti? Iya, halo apa kabar Mas Esa? Kita lama nggak dipertemukan, malah ketemunya di sini. Betul. Di sini nanti kesannya kita jadi nge-MC bareng ya. Harapannya nanti ini jadi awal yang bagi buat kita. Mudah-mudahan habis acara ini kita nanti akan sering dipertemukan di job-job yang sama. Yeah. Amin, amin Yang Mas ada Esa. sawerannya. Amin betul Mas Esa. Oke, dan Mas Esa apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah baik banget, sehat, kemudian selamat dari pandemi, ya kan? Itu yang terpenting kan, karena ada beberapa teman-teman kita kan memang yang terpaksa harus, bukan terpaksa ya, intinya udah kembali ke sana lagi, gara-gara di masa-masa pandemi kemarin. MC Seluruh Raya kalau nggak salah ada 5 loh yang hilang. Yang hilang gara-gara pandemi ya? Bener, entah karena pandemi ada beberapa yang karena sakit juga. Comorbid dan sebagainya Betul. gitu ya. Oke, jadi surprising banget ya. Sama-sama. Jadi tahu-tahu ada di sini dan oh ternyata sama kamu Totik gitu. Jadi kita boleh cerita ya kalau sebenarnya saya sama Mas Esa ini sebenarnya satu profesi dalam satu buah paguyuban yaitu MC Solo Raya dan bahkan beliau ini adalah pencetusnya MC Solo Raya itu sendiri dan notabene-nya saat ini beliau ini juga menjadi ketua dari MC Solo Raya. Betul ya. Teman-teman padahal kemarin sudah sempat sudah gitu berhenti, tapi ternyata oh enggak Pak Ketua, ya sudah sampai sekarang masih menjabat menjadi toh kerja juga nggak ada kerjanya apa-apa. Nggak ada kerjanya apa-apa, tapi ternyata MC Solo Raya ini grupnya itu sangat memang benar seperti yang diprediksikan oleh Mas Esa gitu. Kalau ini sangat saling membantu, benar gitu. Banget. Jadi kita di mana menyatukan antara MC yang tersebar di seluruh Solo Raya. Ini jadi satu bagian dalam sebuah paguyuban semacam itu. Dan selain MC Solo Raya, ini juga setauku ya Mas, nanti kalau kurang ditambahin ya. Dikurangin aja lah. ditambahin, dibenerin, dilurusin, diluruskan. Nah itu entrepreneur ada beberapa jenis usaha yang tentu saja ditekuni oleh beliau. Kemudian termasuk juga yang paling laris banget itu adalah persewaan jas ya Mas ya. Oh iya, alhamdulillah salah satunya itu. Terus habis itu MC pasti, host pasti tentunya. Terus announcer juga. Aduh banyak banget deh pokoknya sampai nggak announcer juga. Terus ini ya apa sih kayak motivator, public speaking. Public speaking, kemudian pemateri yang berhubungan dengan ya dunia komunikasi lah. Ya, itu dia, komunikasi publik ya. Nah, itu terus habis itu apalagi ya Mas ya? Udah nggak usah banyak. Oke, banget lah pokoknya. Jadi banyak banget. Oke, dan terakhir karena kita memang sebagai tuntutan di era globalisasi seperti saat ini, semuanya serba IT, semuanya serba sosial media. Akhirnya Mas Esa ini mengepakkan sayapnya, dan nampaknya ini sukses juga ya, berhasil menjadi seorang konten kreator. Yes, thank you. Nanti kata sudah. Dan di sini kita ngobrolinnya yang sesi konten kreator. Nanti kalau di episode lain mungkin kita ngobrolnya entrepreneur ya. Terus jadi banyak banget lah pokoknya nanti gitu. Jadi iya, boleh. Mas Esa ini kayaknya mana hadap ya? Mana hadap, bener. Sama, aku juga gitu Mas. Oh iya, emang harus gitu. Aku masih ingat perjalanan Antik dulu waktu awal karirnya bahwa dia sampai nge-MC itu sampai di daerah mana ya? Jauh banget, Purwodadi. Bukan di mana jaraknya kalau naik motor itu sekitar 2 jam. Dan itu cuma liputan aja. Dan budgetnya itu bener-bener di bawah 100.000. Dan naik motor. Cewek sendirian. Ini perjuangan yang luar biasa yang saya apresiasi juga. Jadi itu passion ya. Kita ini ada hikmah tersendiri mungkin dari. Iya pasti Antik. Itu dia. Oke, Mas, ini gimana sih ceritanya ngawali? Tapi tunggu dulu, Mas Esa hebat. Sebenarnya nama aslinya siapa? Kalau nama asli aku tuh sebenarnya dari Esa itu kan kepanjangan dari kependekan dari Eko Saputro.
Nama nama KTP-nya tuh Eko Saputro, disingkat ESA. Karena kan nama Eko banyak banget kan. Eko Patrio, ada Eko siapa? Eko Las misalnya. Eko Las Saputra. Ya. Nah dulu waktu kuliah itu satu kelas tuh yang namanya Eko tuh ada 4. Ada 4. Begitu dipanggil Eko, 4-nya noleh semuanya. Ya kan? Nah terus akhirnya satu-satu tuh harus punya ciri khas sendiri-sendiri. Betul. Yang dari Kalimantan itu dipanggilnya Eko Arwana, karena kan terkenalnya dengan Arwana kan. Yang satunya lagi Eko Keriting, karena rambutnya keriting itu. Terus? Aku Esa apa ya? Yaudah, aku dipanggilnya Esa, aku tak singkat lah. Yang milih yang paling keren lah. Eko Esa. Esa aja. Saputro. Karena melihat apa? Ketika di ruangan itu tuh ada kayak Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Esa, Eko Saputro. Udah aku pakai yang itu sampai sekarang. Cuma nama belakangnya itu jadi branding. Kalau terakhir kan pakai Esa Hebat nih. Sebelumnya aku pernah pakai Esa Marley, pakai Esa Moya, pakai sempat berganti-ganti juga ya? Karena kan aku pindah-pindah radio waktu itu. Oh gitu. Jadi di radio tuh setiap kali kita pindah radio itu kan pasti harus punya branding beda. Kita harus punya nama panggung, nama on air, nama udara. Betul. Misalkan di Solo Radio dulu kan itu belakangnya harus nama petenis nih. Aku pilih Moya gitu karena ada petenis siapa namanya aku lupa. Pokoknya ada titik Moya gitu ya. Aku pakai itu Esa Moya dia masuk. Begitu pindah di radio. Esa Agassi gitu ya. Ada. Sudah dipakai itu ada. Udah dipakai ya. Ada Agassi ada. Yudi Agassi. Mas Yudi. Terus pindah ke SAS FM harus ganti nama. Waktu itu suruh belakangnya apa ya? Waktu disuruh ganti nama, kebetulan denger Bob Marley nyanyi lagu No Woman No Cry. Terus Marley deh, Esa Marley. Begitu keluar dari situ terus udah nggak di radio lagi kan, pakai branding Esa Hebat aja. Hebat tuh berdasarkan apa? Berdasarkan dari audiens. Misalkan habis nge-MC nih atau bisa aku handle acara tuh orang wah hebat mas. Wah Mas Sani hebat nih gitu. Oh Mas Sani hebat. Personal branding lagi. Iya, kayak gitu deh. Jadi pakai nama Hebat itu sebenarnya sejak 2014-15. Ganti brandingnya itu sampai sekarang. Gitu. Oke, luar biasa. Itu dia asal mula. Jadi sebenarnya Eko Saputro ya. Iya, aku pikir Esa itu kan satu ya. Aku pikir tuh Mas Esa itu anak nomor pertama atau anak satu-satunya. Benar, aku gitu. Nomor pertama memang. Nomor pertama. Atau tapi bukan satu-satunya, dari 2 bersaudara. Satu-satunya gitu kan. Jadi aku pikir anak tunggal gitu kan. Benar. Ternyata itu adalah singkatan ya. Aja. Aku temenan yang udah lama baru ini loh tahu loh ya. Nah, itu hikmahnya acara ini tuh berarti. Nah, kita ngomongin tentang sejarahnya Mas Esa yang sebenarnya tuh di belakang tuh announcer segala macam udah banyak dilalui tentunya ya, yang berhubungan dengan kreatif tentunya dan public speaking ya. Nah, ini bisa sampai ke konten kreator. Nah, ini gimana tuh Mas ceritanya? Sebenarnya kalau dibilang aku seorang konten kreator ya belum terlalu pede banget sebenarnya sih. Cuman ini kan gara-gara kemarin itu kita ngelewatin pandemi kan. Justru itu malah profesi yang paling baru sebenarnya. Artinya something yang aku lakuin di paling apa istilahnya ya? Paling muda lah. Newbie banget ya. Oke. Ini aku coba boleh buka ya? Boleh, silakan. Yang apa? Yang lagi viral Londo Jowo. Ya, bisa. Jadi boleh ya yang di sini yang sedang menyaksikan Talkshow Suara Rakyat, follow aja Instagramnya Londo Jowo atau Esa Hebat gitu pasti nanti muncul. Oh iya, Esa Hebat Londo Jowo. 11.000 followers. Baru 11.000. Luar biasa. Nah, itu justru awalnya gara-gara pandemi kemarin. Kan ketika pandemi kan kita benar-benar gak ada pekerjaan. Wedding gak boleh, event gak boleh kan. Betul. Nah, terus ngapain nih gitu. Nah, itu yang nyewa jasku pun juga nggak ada. Iya dong, otomatis gak ya. Nggak ada event. Ada ide, terus akhirnya aku mikir, aduh ini aku merenung beberapa hari itu kok nggak ada yang nyewa-nyewa ya, dibatalin semua kan. Aku rekap semuanya itu, berarti bulan ini tuh nggak bakal ada pemasukan tuh. Terus akhirnya aku mikir, ini tak bikin studio aja gimana? Akhirnya itu jas tak masukin lemari semua. Jadi yang dibikin studio itu adalah workshop. Workshop apa sih? Store dari Hebate Store itu. Benar. Itu jas aku masukin lemari semuanya, terus kosong kan. Terus aku mikir, iya nih kayaknya ini bakal jadi studio oke nih gitu kan. Ukurannya nggak bergede sih, cuma 3x4 nggak salah. Udah terus di belakang Unisri nih ya. Udah aku bikin konten-konten aja deh, waktu itu awalnya gitu. Bikin konten YouTube lah, karena YouTube gue kemarin kan belum sempat tak garap kan. Malah garap punya orang lain terus akhirnya nyoba nih, terus habis itu ya iseng-iseng bikin status apa anak-anak di mana bro, di sini nongkrong apa, akhirnya pada nongkrong kan, banyak yang nganggur waktu itu kan. Iya, dan aku lihat juga Mas Esa sempat kolaborasi juga dengan beberapa teman, dan bahkan sekarang teman yang satu ini nih Mas Kapiten itu sekarang juga sudah sukses dengan kontennya dia. Intinya tuh
selebgram. Ini bakal jadi selebgram, wannabe, selebgram juga, dan ini udah terjadi sih ya, selebgram. Nah itu berangkatnya dari situ semua. Anak-anak kumpul, memang aku ngumpulin teman-teman yang daripada ngapa-ngapain ngumpul aja di studio nih. Akhirnya mereka ngumpul di situ, terus dari situ akhirnya anak-anak itu kan banyak yang alih profesi ketika itu pandemi kan. Ada yang, mas aku ini jualan apa, jualan gitar, mertuanya nggak ada pekerjaan nih. Mereka jual sesuatu dan minta aku tolong aku untuk dibantu up gitu loh. Terus ada teman-teman kita yang singer singer player itu ada yang jualan, tiba-tiba ada yang jualan makanan kan waktu pandemi kan banyak. Wong dodolan kabeh kan waktu itu kan. Nah itu disuruh bantuin nge-up gitu. Nge-review kayak gitu ya. Nah, dari situ aku kepikirannya adalah kalau aku nge-review dengan bahasa yang gaul kayak anak-anak sekarang kan. Guys, ini loh ada tank gila enak banget rasanya gitu kan kayaknya udah terlalu kalah happening ya kayaknya ya. Kalah bahasanya tuh kalah prokem sama anak-anak zaman sekarang. Benar. Terus suatu hari aku waktu itu makan siang gitu kan di warung makan sederhana. Aku coba untuk ambil gambar-gambar lah, gitu, terus udah aku take voice over tapi dengan suara yang biasa kan. Aku hapus lagi. Nggak masuk nih kayaknya nih. Oh coba deh, aku keinget aku dulu pernah siaran tuh pakai bahasa bule tapi ala-ala Solo gitu loh. Bulenya medok awal itu, tapi terus aku berpikir lagi, tak matengin lagi, oh nggak usah medok-medokan deh. Jadi ini adalah orang luar negeri yang seneng bahasa Jawa, seneng masakan-masakan Jawa. Akhirnya terus aku kepikiran bahwa oke, berarti yang review adalah ibaratnya bayangin orang Londo Jawa. Gitu. Dia yang benar-benar orang bule tapi yang baru belajar bahasa Jawa. Makanya bahasanya juga halo guys, neng kene ono batok kan ketena. Gitu kan. Ada apa tadi? Badokan ya. Karena kan orang Londo kan nggak tahu bahasa halus, bahasa kasarnya nggak tahu kan. Nah itu waktu aku awal bikin itu aku post di Instagram, anak-anak kayak misalkan Buster Solo, kayak agenda Solo, jelajah Solo, apa tuh domiso kabeh. Apalagi sebelum Mas Ehsani jadi seorang konten kreator yang idenya seperti itu, bikin konten seperti itu, Mas Ehsani sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kota Solo. Jadi nampaknya ketika Mas Ehsa keluar dengan packaging yang seperti itu, otomatis mereka jadi exciting, tambah misoh tentunya. Bener. Jadi habis itu di repost sama anak-anak itu, ada jelajah Solo, diskon Solo, agenda Solo kayak gitu di repost kan. Itu pada kayaknya menarik nih karena belum ada nih. Londo, bayangin aja orang Londo neng bahasanya kasar gitu ya. Kasar, bahasa Jawa kan, kayak gitu-gitu. Udah akhirnya habis itu, mas tempatku dong di-review dong. Aku review warung makan gitu. Memang tujuanku dulu bantu UMKM. Aku beli apa gitu ya, misalkan beli takoyaki itu pinggir jalan, aku akhirnya video gitu kan, video tak bikin, minta izin mas, minta post ya, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bantu. Kata mereka, wah makasih mas, kemarin udah ini nih, gara-gara rame dari ketagihan, oh ternyata asik juga nih, gitu kan nggak ada yang sama sekali, 2 tahun loh itu aku. Iya betul. Iya kan, 2 tahunan loh itu. Iya betul. Nah terus akhirnya karena pandemi kan orang kan pada take away semua kan, orang nggak mungkin keluar, jadi malas mager gitu. Satu-satunya promosi mereka lewat sosial media kan. Sosial media tuh berperan banget. Bener, nah, akhirnya dari situ terus akhirnya ketagihan lah. Nah cuman berkembangnya Tik itu nggak cuman nge-review Londo Jawanya. Aku akhirnya menawarin beberapa tempat itu untuk aku kelola sosial medianya. Aku bikin markom service. Markom service itu adalah misalkan kayak gini nih. Ada warung makan A, misalkan ada TA. Mereka ini kebanyakan adalah tidak punya yang mengelola Instagram atau sosial media, mereka nggak ada yang ngelola. Mereka hanya serahin itu ke orang yang istilahnya, kamu suka TikTokan, udah dan pegang kamu aja. Jadi right man or the right place-nya itu nggak ada. Asal diserahin aja. Kan bikin konten itu kan mikir tuh. Jadi akhirnya aku nawarin itu ke beberapa tempat dan mereka setuju. Akhirnya bulanan modelnya. Kalau udah jual kan sekali datang dibayar nih biasanya. Kalau itu enggak, aku bikin paket yang bulanan. Pokoknya sebulan tuh aku kirim 10 konten dengan biaya sekian. Berarti gitu. otomatis akun mereka dipegang dong sama Mas Ehsa. Nah ini bedanya. Jadi ada beberapa akun yang tak pegang aku, tapi ada beberapa akun yang mereka udah punya admin sendiri. Aku hanya store aja. Jadi hari ini kontennya ini. Jadi boleh dong di-upload sekalian sama captionnya segala macam gitu ya. Jadi think-tanknya, otaknya di mana mereka bersosial media, menawarkan produknya secara sosmed, Instagram dan sebagainya itu dikelola sama Mas Ehsa. Dan Mas Ehsa ini melayani jasa semacam itu. Betul, namanya adalah markom
Service. Dan itu sampai sekarang masih jalan juga. Jadi aku anggapnya gini. Ada berapa brand yang dipegang, Mas? Terakhir aku pegang sempet itu waktu itu 7 dan aku sendirian yang ngerjain. Berarti bayangin 1 bulan kan harus bikin 10 satu tempat. Berarti 1 bulan aku bikin 70 konten. Oh my god. Dan kebayang gak sih punya aku kan kayaknya vakum banget ya? Iya. Kayaknya aku perlu deh. Punya aku kan vakum banget ya. Jadi cuman aku dokumentasi tak simpen tok. Jadi ketika aku ngupload tuh sampai rumah karena kita kesibukan dengan banyak hal. Lead post itu ya. Nah, gitu kan. Dan itu kayaknya memang orang-orang ngerasain sendiri kan. Betul. Artinya ngerasain sendiri bahwa sosial media itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Harus emang ada orang sendiri yang mengelola itu. Kita ngomong juga nggak bisa sembarangan. Benar. Nah itu yang aku kerjain kemarin, Tik. Itu sempat 7, terus kemudian tak kurangi, terus aku bikin tim sekarang. Bikin tim sekarang udah bisa lah kalau misalkan 7 nggak terlalu pusing lah. Dibagi-bagi ceritanya sekarang. Jangankan 7, 50 aja kita jabanin ya kan? Oke. Jadi yang tertarik itu mana aja boleh dong? Boleh nggak sih disebutin brandnya mana-mana aja? Boleh nanti kalau nggak boleh di-tit gitu aja ya. Boleh lah ya. Itu yang jadi klien yang dipegang sama Mas Esa. Soto Mbok Giem. Soto Mbok Giem. Alit itu juga, terus RSGM Rumah Sakit Gigi dan Mulut Depannya. Oh, jadi nggak selalu makanan ya? Justru malah aku batasin, misalkan dalam satu dekade gitu, misalkan makanan satu udah, Tik, aku nggak makanan lagi gitu loh. Oke. Jadi memang harus beda-beda biar nggak saingan lah. Maksud aku ngelola makanan A, terus makanan B, saingannya aku kelola juga. Kan gitu. Ada sempat Hotel Aziza juga. Terus ada Royal Season, banyak lah. Banyak lah, apalagi gampang nih kalau Mas Esa buat memang aku modelnya kontrak per mereka, per 3 bulan. Per 3 bulan. Tapi ada yang lanjut lagi, tapi ada yang kadang-kadang cuma 3 bulan aja selesai. Udah cukup nih kayaknya kebutuhannya. Bener, nih aku ngajarin ke mereka. Misalkan ke Antik nih, aku nanti dalam 3 bulan itu juga semi ngajarin juga. Mau dong! Kalau misalkan nanti dong! Biar nggak ada ketergantungan sama aku juga iya, gitu betul. malahan. Nah caranya begini loh, ambil gambarnya begini gitu. Makanya terus ada beberapa mereka yang udah tahu, caranya udah mereka akhirnya ngekat sendiri. Dan itu nggak masalah buat aku. Karena apa? Biar aku fresh juga, Tik. Karena kamu bakal, ini lagi. Materinya satu tempat itu pasti kan habis kan? Iya, jadi kreativitas ya namanya orang kreatif ya. Orang kreatif kan seni dan kadang-kadang. Produknya kan nggak berubah nih. Misal Rumah Sakit kan yaudah itu aja tuh. Makanya aku batasin 3 bulan itu waktu yang ideal sebenarnya. Gitu. Nanti seandainya mereka jeda terus mau bikin lagi nggak masalah. Mau bikin lagi dengan versi mereka nggak masalah. Atau mungkin mereka punya konten baru lagi di rumah sakit tersebut atau makanan menu baru dan sebagainya kayak gitu kan mereka bisa kulik sendiri ya. Gitu. Oke. Mas, jadi gini. Balik lagi ke masalah ide. Jadi kadang-kadang kita kan mentok tuh ya di ide ya. Terus kalau misalnya Mas Esa nih emang udah dari sononya kali ya suka sosmedan atau gimana atau ini idenya dari mana sih inspirasinya Mas kalau setiap ini? Sebenarnya gini, Tik. Makanya kenapa aku termasuk akhirnya gara-gara itu kan kita jadi sering-sering lihat sosial media yang lain juga. Jadi kita lihat yang lagi tren apa saat ini. Iya, jadi misalkan di TikTok, di Snap video atau di apa yang lagi nge-boom apa, lagi nge-boom kayak gini deh. Udah kadang-kadang biar lebih simpel tuh kadang-kadang ada yang original dari kita, tapi ada yang dikolaborasikan dengan yang kayak gini nih, kita bikin versi yang lain aja. Gitu. Dan itu pun masih aman selama nggak bener-bener copyright banget gitu loh. Gitu. Jadi ada kayak mau di model dirubah di ATM lah. Amati tiru modifikasi udah gitu. Yang lagi ngetren apa? Misalkan kayak kemarin Siska Call. Ini di sini, ini gitu. Dengan nada bahasanya. Udah nanti kan produknya beda kan. Bismillahirrahmanirrahim, mau gak mau ya. Bener, info Mas. Itu lagi tren. Kayak gitu diambil aja. Selama nggak bener-bener nggak yang copyright banget aman. Oke. Iya. Mas Esa, dari bidang usaha ini tuh udah boleh dong kasih tahu udah menghasilkan berapa nih Mas? Kalau banyakan ini income-nya atau banyakan nge-MC Mas? Masalahnya gini. Karena Mas Esa ini juga sekarang aktif nge-MC banget. Yes. Kalau siaran sih kayaknya buat healing. Hah? Udah nggak sempet. Nggak sempet. Sejak Januari kemarin aku udah lepas. Berarti aku terakhir dengerin itu ya? Iya. Di waktu itu masih di Meta FM sama Mas Dewa. Itu udah nggak lagi sekarang. Udah nggak lagi ya. Itu pun juga aku masih menganggap Mas Esa ini kayaknya cuma healing aja deh, kayak kangen-kangen kayak kangen-kangen siaran ya udah gitu kan. Jadi makanya jadwalnya juga cuman terbatas gitu, nggak sering ngambil. Dulu sempat ambil seminggu 3-4 kali. Terus
udah mulai event kan kita udah mulai jalan lagi nih event nih. Aku akhirnya ngurangin lagi seminggu 2 kali. Terus masih ketabrak juga seminggu sekali. Tapi kalau Mas Dewa masih di sana? Masih, dia masih seminggu sekali. Terus terakhir seminggu sekali masih aja izin kan. Ya udah akhirnya terus udah nggak sekalian aja deh, nggak, karena kan kasihan yang nyari gantinya gitu loh, Tik. Kalau nggak sering kita harus nyari gantinya. Iya, jadi kayak ngerepotin orang lain kan. Jadi kayak banjeli gitu banjeli ya, itu nggak mas. Akhirnya terus ya udahlah daripada gitu nggak usah aja. Akhirnya nggak usah aja. Terus sekarang sekarang fokusnya di konten kreator. Konten kreator sama MC sama talent management kalau aku menyebutnya. Kalau jasa itu kan udah jalan ya jasa. Oh, pantesan di grup tuh tanggal sekian nih siapa yang kasang silakan kontak. Dan delala tuh pas waktu yang kemarin tanggal 4 tanggal 5 itu loh ya Mas. Tanggal 4 sebenarnya kosong, cuman tanggal 5 aku jagong Mas. Oh alah. Jagong tanggal 4 tapi tanggal 5 ya Mas? Tanggal 4 sama tanggal 5 dua itu. Jagong di Bandung, saudara. Nah ini salah satu fungsi di grup MC Solo Raya tuh. Jadi kalau misalkan kita atau teman-teman tuh ada info job tapi dia nggak bisa ngatasin atau nggak bisa handle, kita langsung sebarin di grup. Jadi kayak ngasih rezeki sama yang lain kan gitu ya, Tik ya. Betul banget. Itu sangat bermanfaat banget ya Mas ya. Gitu. Ya, oke. Terus pertama kali nih Mas, memulai itu tuh ada kesulitan apa sih Mas? Kendalanya? Waktu itu gini, Tik. Kalau kesulitanku tuh kan begitu pandemi kemarin itu kan benar-benar yang kita tuh secara materi kan benar-benar habis banget. Maksudnya materi duitnya nih, tabungan kita kan tahu sendiri lah. Betul, banyak coba di pertama kan kita ngerasa kayak, alah paling ini cuma 2 bulan, 3 bulan. Alah paling 3 bulan. Iya. Ini udah jalan 3 bulan loh. Dan kayaknya ini semakin parah nih, nggak berhenti-berhenti. Padahal tabungan kita udah mulai tipis gitu kan. Di situ tuh awalnya gini, tantanganku waktu itu kan aku waktu itu pakai handphone yang speknya tinggi lah udah lah ya. Tapi gara-gara pandemi kan aku jual. Oh gitu? Ceritanya begitu, Tik. Aku handphonenya aku jual. Nah, sampai ngejual handphone sampai ngejual handphone karena apa? Itu aku diprediksi nih, ini HP masih lumayan tinggi nih, yang spekku itu masih tinggi nih. Studioku tuh dari handphoneku, Tik. Oh my god. Aku bikin studio itu dari handphone itu. Cerdas sekali pemirsa. Ya, jadi mikirnya waktu itu masih gini, sampai gini. Wah ya modalnya dari mana ya? Tabungan yang mana gitu kan. Terus lihat, aku langsung tanya sama teman-teman dulu. Bro, HP ini dijual ijek laku biro gitu kan. Lah HP-mu apa Mas? Waktu itu iPhone juga. iPhone yang pokoknya lakunya masih 8 jutaan. 8 juta, oke. Berarti modal 8 juta gitu 8 ya. Juta. Nah, separohnya itu tak bikin ke studio, separuhnya buat beli handphone yang speknya di bawahnya. Dari iPhone ke Android waktu itu kan. Yaudah habisnya yang 4 juta itu aku bikinin untuk studio itu, renov dan sebagainya, bikin apa itu yang beli alat-alat kayak gitu-gitu. Ya, sound gitu ya, terus kayak mic gitu bener-bener ya. modal buat itu, Tik. Terus akhirnya sempat ada kamera juga, cuman karena kameranya nggak kayak yang di sini nih, kamera mahal nih ya. Kamera yang gini, lo kok malah cepetan pakai HP ya? Lebih simpel. Lebih simpel dan lebih cepat karena zaman sekarang kan dibutuhin yang itu sempat pakai kamera yang ala-ala Canon atau kamera gitu-gitu yang SLR lah ya. Yes, pakai gitu. Cuma kok kayaknya kayak ribet deh. Masih ada stabilisernya juga gimana? Harus beli-beli masih gini masukin kan ke laptop, nggak simpel karena kontenku tuh aku bikin yang cepat dan jadi aku misalnya bikin konten, Tik. Hari itu juga nggak sampai 1 jam tuh harus jadi. Aku edit sendiri, pulang dari tempat ini, aku udah benar-benar selesai. Cepet banget ya Mas ya. Itu yang nilai jualnya juga. Iya betul. Nah akhirnya terus aku butuh, berarti HP ku harus. Sekarang tuh butuh cepet banget sih emang sih ya Mas. Apalagi kalau aku juga ngelihat ya video shooting wedding, pernikahan itu kan ada yang sampai lama baru kekirim. Ada nih brand sebuah brand nama ada yang tahu-tahu udah Morning Express. Jadi bahkan lebih cepat dari Morning Express. Betul, jadi hari ini apa misalkan dari tadi pagi kegiatan misalkan sejam yang lalu aja, hari ini sejam berikutnya kita udah dapat updatean, ditampilin langsung kan? Rangkuman dari itu jadi keren gitu loh. Ngetren juga masih keren. Itu yang dibutuhin orang sekarang kan. Makanya oke, berarti next step nih aku harus butuh update handphone yang speknya lebih tinggi lagi nih. Udah akhirnya pelan-pelan nabung akhirnya dapet. Tapi ya nggak langsung, Tik. Pakai program apa Mas? Program apa maksudnya? Maksudnya aplikasi apa untuk ngeditnya? Simple, yang gratisan aja waktu itu kan tanpa modal. Aku pertama pakai VN juga pernah, terus terakhir pakai
CapCut apa-apa. CapCut. Udah pakai itu, nyamannya mana? Karena semuanya kan hampir sama sebenarnya. Tinggal kebiasaan aja. Oh gitu. Terakhir pakai itu sampai sekarang. Oh gitu. Gak pernah pakai yang di laptop kelamaan, render lama. Render apa sih gitu, enggak ya? Nggak sampai. Itu yang nilai jualnya sejauh ini yang aku pakai. Biasanya durasinya tuh yang efektif banget kalau menurut Mas Esa untuk sebuah penawaran produk, untuk sebuah konten itu berapa menit sih Mas? Kalau bisa 30 detik sampai maksimal 1 menit. Maksimal 1 menit ya? Serius. Udah cukup ya? Ini nggak perlu panjang-panjang ya? Itu tantangan. Jadi dalam waktu 1 menit bagaimana kamu bisa menjelaskan semua produk mulai dari lokasi tempatnya, ya kan? Mulai dari kelebihan produknya, harganya. Tempat itu, ini ada ininya, ini ada ininya, ini makanannya ini, kemudian penyajian seperti ini hanya dalam 1 menit. Orang tuh sekarang butuhnya cepet. Seret, udah habis itu lewat misalnya. Begitu lihat sekali, kan orang udah lewat lagi kan. Makanya buat Esa ngapain nih bikin lama-lama, wah serius banget ngeditingnya. Orang ngelihat cuma sekali doang, udah. Iya, gitu kan. Oke, sambil lewat. Kecuali dilombain. Betul. Kan? Iya. Kalau itu dilombain kan harus diamati, ini sinematografinya seperti betul. ini, warnanya harus begini, gitu tuh dari komposisi apalah gitu. Itu kalau lombain kan ini niatnya nggak dilombain, ini niatnya cuma buat konten doang kan. Orang pasti nanti kan kalau lihat sesuatu sekali kan udah, ini besok deh lewat lagi kan gini-gini doang kan. Iya betul. Dan ketika melihat sesuatu yang menarik di awal, kita biasanya langsung diem dulu gitu. Diemnya paling diem itu hanya berapa detik pertama. Kalau itu menarik, kita akan teruskan lagi. Dan kalau nggak lewat kan? Iya betul. Sih, gitu. Udah, makanya itu yang bikin kemarin aku sempat mikirnya ngapain harus pakai kamera-kamera yang mahal-mahal waktu itu gitu. Dan itu perjuangan sampai sekarang. Tetapi Tik, namanya orang Indonesia ya, senangnya kan kelihatannya. Jadi kalau pas aku promo ke klien, aku ya pakai alat yang rada lengkap dulu awalnya. Oh gitu. Iya, ditunjukin, wah alatnya lengkap, pakai laptop, pakai apa. Oh gitu. Wah, kita nanan kan gitu. Walaupun akhirnya ngerjainnya pakai handphone. Iya, gitu. Dan aku ngasih edukasi ke mereka juga bahwa ini nyarinya apa nih? Kalau buat lomba boleh lah pakai kamera yang mahal yang apa gitu. Tapi kalau butuhnya cuman buat konten yang sekali hilang, sekali lewat aja, ngapain harus pakai yang mahal-mahal gitu? Karena kosnya kan akan tinggi. Dan itu yang bikin mungkin aku diterima. Kalau salah satunya aku nggak butuh kos yang tinggi untuk produksi, kosku kan rendah. Contoh nih, aku omong sekalian ya. Paketanku tuh rata-rata misalkan per bulan tuh mulai dari 1,5 sampai 3,5 juta aja. Itu sudah 10 konten. Berarti satu kontennya kan 150. Oh gitu ya. Untuk perusahaan kan itu murah sekali. Murah gitu. sekali. Iya, dan itu untuk awal yang bagus juga untuk publikasi mereka betul. Gitu ya. Dengan itu nanti dapat bonus di-upload di hanya untuk kontennya dia pribadi. Betul. atau bisa Pertanyaan masuk. Pertanyaan menarik. Jadi gini, aku bisa nanti makanya bikin karena yang banyak follower itu kan punyanya Mas Esa. Yes, makanya aku ada penawaran tadi kan aku bilang. Jadi seandainya memang yang misalkan dia hanya budget, Mas aku budget cuma segini ya. Sudah berarti aku hanya bikinin konten ini untuk sosial mediamu aja. Kalau mau tambah misalkan sama yang lain, misalkan kayak tadi gue bilang buzzer-buzzer yang besar-besar yang lainnya, berarti tambah sekian Mas. Aku bikin paketan sama teman-teman. Mikirku gini Tik, waktu itu kan followerku nggak banyak juga kan. Pasti orang bakal lihat, loh Mas, kalau Mas kan followernya cuma segitu aja nih. Memang follower saya segini, tetapi di belakang saya ini followernya ratusan ribu semua. Taruhlah misalkan Agenda Solo itu udah berapa gitu. Ratus ribu. Jadi Mas Esani juga sudah menggandeng kolaborasi. Jadi sebelum Mas Esani menghadap klien, ini sudah punya senjata. Kolaborasi saya dengan para seleb-seleb nih ya, selebgram ini ya. Selebgram yang buzzer-buzzer itu istilahnya. Berarti kalau digabungin kan tinggal milih aja nih, butuh berapa gitu kan. Nengkene, mau 5, mau 10 kan gitu kan, ada semua. Nah itu yang kebanyakan bikin orang tertarik mereka. Toh itu pun alternatif aja. Mas, nanti nih kalau ada budget, nggak apa-apa, pakai yang ini. Nggak usah tiap hari, sebulan sekali aja. Gitu. Makanya kan kalau ada Londo Jowo di teman-teman buzzer muncul, itu berarti karena berbayar biasanya. Kayak gitu. Senjataku kolaborasi. Ketika kamu tidak kuat sendirian, kamu harus bergabung dengan orang yang kuat. Iya, biar kamu jadi hebat ya. Amin. Obrolan kita seru tentunya bersama dengan Esa Hebat, dan sudah banyak rahasia-rahasia yang dibagi, tapi kita masih akan cari tahu rahasia apa lagi, tentu saja seputar bagaimana dia sukses untuk menjadi seorang konten kreator. Tentu aja setelah pesan-pesan berikut ini, masih juga di Talkshow Suara Rakyat. Ini adalah Driver Mytora, siap untuk mengantar Anda kapanpun dan dimanapun. Ya, halo Bos. Jam 8 meeting. Siap Bos.
Buru-buru ke kantor. Pesan Tora Red aja mas. Segera di kota Anda. Ya, kembali lagi tentu saja di Talkshow Suara Rakyat, dan tentu saja kita masih bersama dengan seorang tokoh konten kreator dan inspirasi anak muda zaman now, generasi milenial. Aku belum lupa sampai aku tuh begitu excitingnya ketemu sama Mas Esa. Ini tuh guruku banget ya. Jadi aku dulu dari kota kecil, kemudian hijrah ke kota Solo. Dan apa itu namanya di sini karena aku ngikut suami ya, di sini masih meraba-raba. Mas, aku pengen ngepiak ke sayapku di dunia MC, dan aku sempat DM Mas Esa gitu. Dan sebenarnya banyak ya MC senior yang tak DM-i, tapi yang ngerespon aku tuh aku inget banget Mas Farhan sama Mas Esa. Beneran? Oh, thank you. Oh, Farhan sama aku? Oke. Dan Mas Farhan, Mas Farhan juga ngerespon, dan sampai sekarang kan kita juga kadang suka tandem ya. Terus Mas Esa juga gitu kan, dan beliau adalah sosok orang yang tidak pelit sama ilmu. Yes, alhamdulillah. Dan buktinya seperti yang Mas Esa bilang ya. Benar. Saya udah sampai di titik ini. Itu berarti ini termasuk karena perjuangan kamu sendiri sejarah juga, Mas Esa bagian dari sejarah perjalananku mencari nafkah loh ya. Betul. Jadi ada Mas Esa, ada Wira, sama lagi ada Mas Ipul. Oke, tahu. 3 itu. Terus ada baru Mas Tony. Dan gitu. itu berarti kamu beruntung. Kenapa? Karena 3 orang ini kan punya karakter yang beda-beda. Betul. Jadi backgroundnya udah lain-lain sendiri. Kalau Wira kan MC yang hore ya istilahnya ya. MC hore, kemudian Mas Ipul sendiri MC yang lebih ke komedian gitu. Kalau aku kan sebenarnya lebih ke yang casual kan. Gitu. Kayaknya semua bisa deh. Iya, nyamannya tapi di casual sih. Semua bisa deh gitu ya. Buktinya dewasa mahal. Berani dewasa, wani pirong. Ya. Gitu. Jadi kalau udah ketemu sama Mas Dewa ya, dewasa ini adalah satu kombinasi yang ya itu brand sendiri tuh, beda lagi tuh ya. Beda lagi. Tapi kali ini kita pengen ngebahasnya Mas Esa. Oh, siap, Tik. Ya. Siap. Mas Esa. Jadi gini, Mas. Mas Esa mungkin punya semacam apa ya? Semacam rahasia yang ingin dibagi untuk konten kreator pemula. Jadi pemula itu tuh kudu kepiye, Mas, biar dia itu nggak, aduh gimana susah nih. Baru ngelihat CapCut-nya aja udah, misalnya nih aplikasi ya. Iki piye ya? Terus iki kan, nah gitu loh. Pertama-tama gini, Tik, sebenarnya kalau ditanya harus gimana, yang pasti kamu harus menyukai pekerjaanmu dulu, gitu. Kamu harus menyukai apa yang kamu kerjakan itu dulu. Karena kalau kamu udah menyukai apa yang kamu kerjakan, maka ya berikutnya kamu akan enak ngelakuin itu kayak bukan beban lagi, kan gitu. Aku dulu editing tuh nggak bisa juga. Oh iya? Makanya nanya gitu loh. Terus nanyanya ke siapa, Mas? Nanya ke teman-teman. Dia tahu caranya gimana sih? Oh gini. Teman-teman tuh siapa? Maksudnya orang-orang yang bergerak videografer atau? Iya, benar. Videografer. Orang videografer juga. Kayak misalkan dulu yang sering edit sebelum aku tuh malah aku sama Kapiten itu. Kapiten udah ngedit duluan dia. Oh, pakai ini toh. Oh, sih kiwai boy. Ya, aku lihat caranya. Oh, begitu aja. Ya udah, aku terus latihan sendiri. Biar pertama pasti hasilnya nggak akan sebagus itu kan. Tapi lama-lama nanti kamu akan menemukan pola sendiri. Oh, kayaknya asiknya nyamannya begini nih, Tik. Itu butuh beberapa kali proses ya. Artinya siapa yang tidak berproses? Antik ketika dulu waktu awal-awal MC juga nggak akan sejago sekarang kan. Itu butuh waktu juga kan. Nah, sebenarnya apapun tuh harus ada prosesnya juga. Betul. Ini teh yang disajikan tadi kan terdiri dari apa? Air, kemudian teh itu sendiri sama gula. Tapi kan butuh sendok dan juga cangkir dan apa? Artinya dan butuh tenaga juga untuk menyatukan. Juga. Betul. Nah, ini yang disebut bahwa nggak ada yang instan. Jadi kalau ditanya anak-anak sekarang diperlukan apa? Sekarang diperlukan sebenarnya adalah lebih ke apa namanya? Kemauan, konsistensi juga, konsistensi. Kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah mau mendengar, Tik. Jadi misalkan ada, bro, kamu mau coba ini, jangan enggak aku pakainya ini. Itu udah nggak apa ya, lu bakal nggak lama deh kayak gitu. Oh, iya? Karena setiap kali kita menerima ada hal yang baru, kita kayak gelas kosong aja posisinya. Itu kamu nanti akan banyak banget yang kamu rasain, ilmunya itu akan lebih banyak lagi, Tik. Jadi bro, menurutmu kurang apa nih? Aku kalau misalkan nggak ada yang ngomentarin, aku pasti akan nyari komentar. Oh, oke, kurang ini bro, gawe ngene. Ya sudah, aku siap ganti. buat dicaci maki. Siap buat dicaci maki, siap buat dibully. Oke. Gitu. Karena kan orang berhasil itu karena gagal duluan kan. Oke. Kayak gitu sih kalau. Dan belajar dari kegagalan itu tentunya tidak terus drop ya, Mas. Ya. Dan jangan khawatir tentang, mas aku bikin kontennya gimana? Yang pasti bikin konten yang nyaman buat kamu duluan.
nggak harus dipaksa-paksa. Misalkan ada orang mau nyontoh-nyontoh yang Londo Jawa nih, kamu nyaman seperti itu, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi aku nggak jamin gitu. Karena apa? Satu, ini udah ada nih, ya kan, udah ada nih. Ya nanti akhirnya kan siapa yang konsisten, siapa yang lebih menjiwai itu aja, gitu. Kan sekarang kan gampang. Orang sekarang tuh nggak dibutuhkan suara yang bagus banget, enggak loh, Tik. Iya. Penting punya karakter. Antik kan udah punya karakter suara yang cempreng juga kan. Nah, orang denger misalkan ada yang MC, kayak Antik kan. Udah. Cempreng. Kan ada cempreng. Tapi ada kalanya aku kalau protokoler gitu wes gandem loh, Mas. Tapi kan kamu keluarnya yang aslinya kan kayak gini. Jadi kalau misalnya untuk MC tertentu gitu kita pakai suara yang gimana? Dan kamu nyaman di situ kan? Iya. Klien pun akan merasa, karena gini, sekarang orang tuh nggak dibutuhkan yang harus suaranya bagus banget. Enggak. Penting nyaman dan asik gitu loh. Dan kamu udah mencapai itu, ya sudah, itu justru jadi brand sendiri kan. Ciri khasnya sendiri kan. Aku juga cempreng orangnya. Lebih ke treble kalau di sound itu sebenarnya. Treble ya. Middle ke treble kita itu. Kalau Dewa itu ke bass, low, Farhan ke low, gitu. Kan sendiri-sendiri ini. Betul. Penting kamu nyaman duluan, nanti udah nyaman di situ, makanya kan laku sampai sekarang. Kenapa? Ya karena udah nyaman. Nyamannya di situ, itu udah brand sendiri. Ketika orang udah nyebut, kita pakai Antik deh. Oh, Antik tuh begini, orang udah tahu, udah bayangin. Oh, nanti bakal begini. Itu namanya brand. Kamu udah punya brand itu, ya sudah. Nah, makanya ketika konten kreator pengen bikin sesuatu yang baru, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir tuh maksudnya misalkan, Mas, aku nggak bisa ngomong nih. Serepet, burung puyuh, burung apa? Itu apaan? Nyatanya jadi. Orang terkenal dia malahan dari kita. Ya. Info Mas. Itu secara teknik komunikasi itu nggak masuk sama sekali. Biasa aja, tapi lama-lama karena publik itu bisa menerima. Nah, berarti kita tidak kalau kamu nggak bisa bagus, cari yang unik. Itu aja. Oke, jadi kamu nggak bisa bagus, cari yang unik. Oke, cari sesuatu yang unik. Nah, betul. Ada cerita menarik nggak di balik pembuatan konten itu, Mas? Kalau di balik pembuatan konten ada sih. Yang nyebelin dulu deh. Yang nyebelin adalah ketika review tempat dan tempatnya rame. Oh. Padahal aku harus pakai wig tuh. Aku harus pakai wig kan. Pakai wig dan jadi kayak masih ngopot lagi kan gitu tuh. Iya, jadi kayak pakai wig gitu. Dan itu kayak kita tuh kayak apa ya? Kayak nggak enak gitu ya, kayak aneh gitu ya ngeliat. Dan pasti kalau namanya kita nge-review itu kan pasti makanannya kan banyak sendiri kan di meja. Makanannya banyak sendiri, terus dandan pakai wig, pakai kacamata, gini-gini, wah sok gini-gini, dilihat so asik orang. Ya. Kalau tempatnya sepi, oke. Tapi kalau tempatnya rame, itu kadang-kadang yang bikin kita tuh harus mentalnya harus kuat beneran. Udahlah, mau gue duitnya lewatin bodo amat. Gitu sih, gitu ya. Oke. Terus harga pertama berapa tuh, Mas? Waktu itu nggak narif kan? Kan nggak narif. Tapi kalau sama UMKM memang nggak narif. Cuman kadang-kadang mereka ngasih produknya. Ngasih produknya. Ini Mas, buat dikasih bungkusan-bungkusan. Terus kemudian akhirnya mulai narif berapa tuh? Pertama banget. Awal banget terus dikasih 300.000. 300.000. Mas, gue ganti bensin. 300.000 itu untuk satu konten. Di kontenku aja, ya kan? 300.000. Terus kalau sekarang orang-orang misalkan aku datang review ke tempat dia tuh paling nggak di 750. 750. Yes. Silahkan untuk Anda yang memiliki produk. Udah termasuk produksi. Tetapi kalau misalkan nanti di post di Instagramku dan tambahin lagi nih. Berapa? Kalau teman-teman buzzer itu kan rata-rata mereka di angka totalnya pokoknya paket komplitnya itu sama 10 buzzer itu di 2 juta lah. 2 juta? 2 juta itu udah produksi, udah ke 10 buzzer. Oke, murah banget dong. Itu nanti feedback baliknya mungkin konveksiku bisa ya, Mas? Bisa banget. Oh ya, kamu sekarang jualan itu aja? Yes, you. Jadi, minum. Oke, silahkan. Mari diseruput dulu tehnya ya. Bukan kopinya. Ngomongan butuh. Betul. Harus juga. Agak effortnya ini ya. Karena kita ini semangat banget loh ini ngomongnya. Semangat banget, betul. Gitu, Tik. Jadi nggak dibilang mahal-mahal banget nggak. Intinya sama seperti yang kamu bilang kita off air. Artinya rezeki banyak sedikit itu sebenarnya nggak ada rezeki yang sedikit. Rezeki itu semuanya banyak, Tik. Tertakar sudah ya. Artinya ketika kita nggak dapat uang, kita dapat kenalan. Kayak teman-teman ini yang timnya sini ini berarti rezeki juga nih. Aku yakin nanti suatu ketika aku ketemu dengan mereka di jalan pas lagi ya mudah-mudahan mereka inget ya. Lu Mas, ngopo Mas minimal. Oh, pesane macet dipanggil. Vespa masih, Mas? Lu masih dong. Kemarin aku habis ngambil Vespa aku. Merah itu ya? Dan sementara dititipin dulu lah ya di salah satu distro di Solo gitu. I see. Karena di rumahku udah penuh dengan kain dan sebagainya gitu. Oke, Mas Esa, aku pengen tanya teknis nih ya. Teknis yang sebenarnya ini harusnya tanya di tadi tuh ya. Tadi kan pakai video apa sih? Untuk editnya? Editnya kan cap gitu misalnya. Kalau misalnya pakai sistem narasi kayak gitu tuh biasanya diambil narasinya dulu atau jadi gini, Tik, prosesnya itu adalah yang pasti aku pertama tuh
nyari target dulu. Survei dulu nih. Hari ini mau kemana? Misalkan hari ini mau ke warung A atau ke restoran A gitu kan. Aku kesana, aku lihat dulu nih. Oh ini yang point of view-nya apa nih? Tempatnya bagus, yang spotnya bagus mana aja. Cara masaknya ditunjukin nggak? Ditunjukin ya aku ambil semuanya. Terus nanti habis selesai makan semuanya produksi. Jadi itu dalam kondisi pengambilan gambar yang silent ya? Benar. Gitu ya? Benar. Jadi gambar-gambar aja. Gambar-gambar aja. Nanti begitu jalan atau misalkan sempat habis makan itu, aku langsung potong-potong, langsung aku masukin semuanya, editing, ya kan, masukin semuanya. Pokoknya durasinya sampai 1 menit duluan. 1 menit pasti kan ada nih. Loh, kok lebar nih? Berarti kan perlu dipotong. Yang paling penting mana nih? Aku pilih-pilih skala prioritas lah. Kayaknya ini yang lebih oke nih. Udah begitu udah jadi tik, itu nanti aku langsung render duluan. Kan gambar tok itu. Baru nanti dimasukin voice. Sampai mobil. Kan kedap suara tuh. Betul. Udah nanti tinggal. Jadi nggak perlu di studio. Iya, nggak perlu studio. Jadi pakai handphone doang. Pakai handphone aja. Kemudian aku pakai kayak yang proses ini ya apa? Untuk vibrasinya kita kasih rahasia aja sederhana. Buat teman-teman yang pengen non budgeting istilah sedikit banget. Itu kan mic itu kan ada kayak busanya itu. Betul. Peredamnya itu. Aku pakai itu tak tampilin di sini, tak masukin sini. Jadi busanya ditaruh di situ. Yes, buat meredam. Oke, sih. Jadi aku tuh suka dapat naratoran gitu loh, kayak job naratoran tuh. Kadang tuh suka susah buat apa karena kita cari studio biar dapat suara yang oke gitu kan. Betul. Di mobil itu aman, cerek udah kamu pakai gini ngomong gitu nanti nggak kedengeran tuh kanan kiri. Nanti suaranya udah nanti kamu cek aja di IG itu pasti udah lumayan jernih lah. Walaupun kan ada tuh yang mahal-mahal gini kan. Terus ada yang pakai kayak recording gitu dan betul. Itu kan ribet juga sih. Pindah kan. Mendingan pakai kalau aku pakai itu aja. Udah. Gitu ya. Dan hasilnya seperti yang nanti kamu lihat di konten-kontenku tuh cukup kayak gitu aja. Recorder itu diulang-ulang kadang-kadang kan. Dan itu bahasa Londo kan nggak susah. Oke, itu biasanya kamu pakai skrip atau enggak? Enggak, spontan. Enggak pakai skrip. Misalkan kayak ya udah misalkan kayak well, halo guys, saya Ki Londonnya lagi pengen mangan gudeg. Lagi gitu tuh. Enggak asik nih, ulangi lagi. Gitu. Mangan gudeg, labu apa aja gitu. Iki ana ceker pete. Gitu, ceker pete ya. Itu diulang-ulang beberapa kali sampai yang oke, ini paling nyaman nih. Udah, nanti langsung aku convert, udah jadi langsung diposting. Tapi gini loh, tunggu. Kalau misalnya orang lagi dengerin ya, tunggu, dia ngomong apa sih gitu? Diulangin lagi. Oh, dia ngomong ceker pite. Jadi bukan gini, itu sengaja tak bikin salah, itu sengaja. Oh my god. Misalkan kayak dulu waktu ngomong gudeg nih ya. Iya, smart. Guys, iki nang kono panganan enek sego budeg ngono. Maksudku sego gudeg. Jadi karena orang tuh apa ya? Wajar kok Londo latihan bahasa Jawa gitu. Sengaja tak belokin gitu. Tapi justru malah itu yang menarik bikin orang ketawa gitu ya. Dan ketika orang ketawa terhibur kan berarti. Terhibur berarti dia akan melihat terus gitu kan. Nah, apa tuh namanya? Jadi ngerti banget nih pas waktu Mas Esa ngomongin tentang konten-konten yang ada di rumah makan itu gitu kan ya dengan bahasa Jawanya tapi dialek yang orang bule ya, orang Londo itu ya. Itu justru awalnya sih mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang ada di misalnya soto Mbok Giem misalnya. Oh iya benar. Nah, soto Mbok Giem kayak gitulah, tapi karena Mas Esa ngomongnya dengan kayak gitu, mereka tuh jadi pengen tah ini nih ngomong apa sih, jadi diulang-ulang malah. Ya, dan akhirnya nggak hanya makanan. Jadi makanya aku di bio itu aku bilang bahwa itu review makanan, produk dan tempat. Gitu. Makanya beberapa misalnya hotel pun aku juga review. Produk-produk barang apapun aku juga review. Termasuk tempat wisata misalkan ada aku review juga. Memang kebanyakan yang order sih makanan. Bukan berarti produk pun enggak. Produk pun iya. Aku pernah kok kayak mobil itu juga, otomotif juga tak review. Otomotif juga sama dengan dialek yang sama juga. Dengan dialek yang sama. Jadi enggak terus dibikin kayak anak custom halo. Jadi tetap sama ya. Oke, terus Mas Esa tadi kan baru tuh aku tanya gimana sih pengalamannya yang ngeselin itu ya. Terus ada yang paling ngeselin lagi nggak sih? Mesti selain juga aneh waktu itu terus diliatin banyak orang gitu. Kalau ngeselin dengan klien apa gimana pernah gitu. Deh, kalau ngeselin banget itu gini, misalkan aku sempet ambil review di luar kota nih. Luar kota, begitu review apa ambil video-video ternyata tuh misalkan ada gambar yang ternyata begitu belum kerekam. Duh, yang tadi mana ya kok padahal udah pulang. Itu penting, padahal udah pulang kan. Nah, itu yang kadang-kadang ngeselinnya di situ, Tik. Jadi lebih ke produksi. Jadi udah jauh-jauh tapi kadang-kadang kehapus nih. Kan kadang-kadang udah full tuh ininya memori kan. Karena saking banyaknya video kan. Dihapus-hapus ikut kehapus. Itu kan wah, rasanya kayak gede banget lah. Wah, harus ke Sragen lagi. Sepele banget sih, mesti kesana lagi ngegas gitu. Pernah kok yang jauh itu di
apa tuh Tanon. paten apa tuh yang pedes itu? Tanon. Iya itu juga pernah. Kita langsung sepemikiran loh ya. Tanon. Iya Tanon. Iya sih lumayan jalannya aja sih yang nggak enak di sana. Itu yang ngeselin. Bergelombang gitu. Jadi ya jauh-jauh videonya hilang. Udah itu paling ngeselin. Berarti harus diulang lagi ke sana lagi. Oh iya, oke. Kalau sama klien nggak ada ya? Biasanya tuh pembayarannya klien ada tuh gini. Kalau klien itu klien yang ngeselin kayak gimana? Banyak maunya. Oke. Pasti dong. Mas ini kok gini toh, ini, baru tampilin ini. Aku masuk dong di sini gitu kan. Kayak gitu, akhirnya kan jadi ikonnya berubah tuh, konsepnya jadi berubah. Kayak gitu ngeselin juga. Tapi ya namanya kalian kan macam-macam ya. Kalau nyikapin klien yang seperti itu banyak permintaan, terus akhirnya selama yang bayar dia nggak masalah. Nggak masalah. Selama dia bayar lancar nggak masalah. Nggak pengen minta tambahan budget atau gimana dengan konsep yang jelimet? Karena, aku omongin biasanya. Biasanya aku omongin, Pak, kita revisi itu maksimal 3 kali. Oke. Gitu, revisi maksimal 3 kali, Pak. Kalau harus ada revisi lagi, kita berarti nanti ada biaya tambahan lagi. Karena untuk biaya produksi kan, revisi itu. Berapa biasanya? Berapa persen dari? Nggak mesti, Tik. Jadi, aku dealingnya sama satu tempat kan beda-beda di harganya. Jadi, aku mainnya persentase, 50% dari nilai kontraknya. Gitu, nggak mesti. Ya itu aku bilang, mulai dari 1,5, 3,5, yang paling komplit itu kan aku di 5 juta. 5 juta? Per bulan paling komplit. Oke. Ya, tapi aku biasa menghindari justru. Serius, aku klien-klien yang besar-besar itu malah tak hindari. Oh iya, soalnya mesti nanti banyak mintanya. Justru aku nyarinya tuh klien-klien yang standar aja deh. Yang middle, low budget. Benar. Low budget mereka lebih jadi kayak gampang, yang mereka juga emang harganya beda. Iya sih, mereka jadi kayak tahu diri gitu kan. Ini budget ekonomi repot kok aku beres sak menit tahu diri tadi lo bilang. Oke, betul. Terus kalau ketemu sama pernah nggak sih sampai susah pembayarannya atau gimana? Ada lah, karena ada beberapa tempat itu yang mereka punya prosedur sendiri, SOP sendiri bahwa pembayaran itu misalkan setiap tanggal sekian di bulan ini gitu. Jadi 15 hari gitu misalnya. 3 bulan. Oh my god. Jadi aku produksi Januari, Februari, Maret tuh baru cair. Oke, gitu ngeselin ya. Ya tapi tangkep udah nabung lah. Kita aja punya tabungan di sana gitu. Kalau nggak pas waktu cair nanti ini bonusan gitu ya. Ini dapat dunian runtuh gitu. Kita tuh kayak kerjanya tuh kayak udah capeknya udah sampai sembuh aja kita belum dapat bayaran. Dan gitu mungkin kan. ini Tik, aku bisa sampaikan ke teman-teman juga yang lihat acara ini bahwa sebenarnya tuh sekarang kayaknya aku ada di level dimana double. Level double tuh enak ternyata. Double tuh dalam arti gini, Tik. Level boya ya? Level boya. Ya senang rezeki orang ini gitu aja. Oh iya. Itu yang bikin nggak beban akhirnya. Kalau misalkan, wah bayar mau sama ini. Oh iya betul. Wah orang dibayar-bayar gini. Itu pikiran akan kacau, akan sering sakit. Sekarang ya udahlah. Nabung, aja udah ibaratnya belum lama, dableng, udah nantilah punya tabungan di sana. Betul. Dan ketika aku sama Mas, jadi aku berada di level itu juga, baik untuk usaha, baik juga untuk entertain ya. Jadi ya udahlah, kalau rezeki nggak kemana. Bener. Gitu. Kalau misalnya kita lagi apes ya udah berarti kita kurang sodakoh gitu aja sih ya. Gitu. Ya wes, Mas. Terus kalau yang nyenengin Mas? Kalau nyenengin uangnya pasti ya. Pasti dong. Oh ya, income-nya sekarang kalau setiap bulan itu bisa mencapai berapa nih dari pemasukan dari konten? Kalau aku sebenarnya nggak pengen ngungkap ini kenapa? Karena orang pajak nanti lihat, nanti ditagih-tagih bahaya kan gitu. Tenang, pendapatannya nggak banyak kok ya Bapak Ibu, masih di wajib pajak lah, di bawah wajib pajak ya. Kayak ketakutan banget ya. Aku kan jadi pembicara di sana juga. Oh iya. Terus biar Mas? Aku kan public speaking-nya sana juga. Intinya berapa tuh Mas? Intinya lumayan buat ngangsur utang-utang yang selama pandemi kemarin gitu aja lah. Pandemi kan kita minus nih. Ya udah gini aja, sama nge-MC banyakan mana? Kalau nge-MC itu kan event, kalau ini kan bulanan. Jadi kita berusaha untuk dapat 2 nih, dalam arti yang bulanan kayak pegawai negeri kan per bulan ada nih, sama yang event. Yang event itu kan berarti kan setiap anggap aja kita nge-MC ada lah kan gitu buat makan gitu aja. Aman lah. Kalau dari UMR jauh lah, gitu aja intinya. Oh iya. Iyalah. Enggak, maksudnya gini, sama nge-MC banyakan mana? Iya Mas, kalau di persentase. Kalau sekarang ini, kalau hampir seminggu bisa, ini kan sekarang udah mulai sih cepet nih. Ya masih imbang lah, banyak atau dikit lah. Banyakan yang itu konten kreator. Karena kan infonya lebih tinggi, Tik. Dan terus juga konten kreator karena per bulan gitu, jadi kayak ayam gitu ya Mas ya? Itu satu, tapi kan sekarang aku punya tim. Jadi kan aku gaji mereka juga, kayak ngasih fee ke teman-teman juga. Jadi kalau dibilang pendapatan kotor lah, bisa dibilang kotor. Jadi sebenarnya kalau dibilang enaknya tetap enaknya. Sekarang MC udah nggak mikir kan kalau di level kita kan udah ke pekerjaan sehari-hari. Beli putus gitu kan. Ya kalau itu kan soalnya kan kita mikir produksi, mikir ngeditnya gimana. Sekarang kan aku udah nggak ngedit sendiri juga.
sudah mulai ke anak-anak yang edit. Oke, tapi jangan lupa juga Mas, karena kita berbagi rezeki sama orang lain, ini nanti akan berkepanjangan juga nanti usahanya ya. Oke, kita harus percaya itu ya, karena apa yang kita pikirkan itu kita akan menjadi seperti itu. Aku juga selalu mikirin gitu. Gusti Allah ini pasti punya rencana gitu. Betul. Kita nggak buat kita makan sendiri kan, jadi melibatkan banyak orang. Orang lain tuh dilibatkan kayak gitu. Iya, rezekinya banyak. Ini nanti akan berkepanjangan. Oke, Mas, yang enaknya lagi nih Mas, ketemu apa yang jelas makannya gratis itu kan. Unforgettable gitu. Ke tempat ini kayaknya orang-orang lain yang berharap ke situ, kita ke situ cuman diundang, artinya dapat makanan-makanan yang bahkan makanan orang lain bayar kita gratis. Misalkan suatu hari nanti kita balik ke situ lagi, itu pasti biasanya udah makan aja gitu. Itu kan rezeki juga. Yang paling nyenengin mana Mas? Satu dong. Boleh nggak sih? Apa tuh makanan? Merata sih. Jadi gini, makanan kan macam-macam nih. Ada yang misalkan seafood, ada yang misalkan kayak makanan Jawa. Kayak hubungannya sama kesukaannya Mas Esa. Iya, kalau aku sih justru malah tempat yang sejauh ini ya, itu misalkan kayak seafood yang ada di daerah Boyolali itu enak. Seafood di Boyolali. Daerah Boyolali ada seafood Boyolali, dan silakan lah. dicari di tempatnya Esa Hebat ya. Itu ada. Aku rekomendasi. Londo Jawa, seafood Boyolali. Yang lainnya nanti silahkan ya untuk perpanjang kontrak lagi. Jadi nanti kalau misalnya diundang di talk show atau podcast nanti jadi bisa yang ini juga enak ya. Enak. Oke. Mas Esa, satu nih untuk terakhir ya, nutup closing statement. Oke. Kita udah nggak terasa nih udah hampir 1 jam ngobrol. 1 jam ya? Wow. Iya. Terasa udah 1 jam ya kan kita ngobrol dan ini mungkin over ya karena kita ada. Nanti diedit aja, dipotong jadi 15 menit. Jangan, karena semuanya penting ya kan. Ini teman-teman kreatif ini kayaknya juga pengen juga nih nanti bisa mengikuti. Semoga ilmu yang sudah dibagi nanti bisa bermanfaat. Entah itu apapun konsepnya dan menjual untuk jenis apapun, semoga bisa menginspirasi. Yes. Silakan Mas. Yang pasti Esa pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman ya, tim yang luar biasa nih Mbak Antik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menginspirasi semua yang perlu Esa pengen sampaikan bahwa apa sih rahasianya kita melakukan sesuatu dan sukses itu simpel kalau menurut Esa ya, karena tingkat kesuksesannya itu kan ngukur diri kita sendiri nih. Jangan pernah ngukur kesuksesan lewat orang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan semuanya karena niatnya utamanya adalah ibadah. Ibadah aja. Jadi misalkan kamu melakukan sesuatu tuh karena ibadah. Aku pengen beribadah. Beribadah apa? Ya bekerja itu kan beribadah juga. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan dilandasi dengan beribadah, itu enak banget sumpah. Jadi kamu ngerasa bahwa semuanya itu rezeki itu sudah urusannya dengan Tuhan, bukan lagi dengan manusia. Gitu. Ketika aku bikin konten atau apa, keluar kota atau apa, ada bayarannya apa enggak? Pasti ada bayarannya kok. Kenapa? Karena ini aku lakukan ibadah. Yang bayar bukan manusia tapi Tuhan. Ketika kamu melakukan itu, kamu akan melakukannya dengan rasa cinta, rasa senang. Ketika kamu melakukan itu dengan senang, kamu nggak akan capek. Capeknya paling ntar kalau udah selesai, wah ternyata aku tadi udah sejauh itu perjalanan, nggak kerasa. Dan rezeki apapun bentuknya, nggak harus uang loh ya. Karena rezeki buat Esa tuh nggak melulu uang. Kenal dengan Antik, kenal dengan tim yang ada di studio ini, kenal dengan siapapun itu juga udah rezeki. Bahkan kenal dengan yang nganterin kamu, misalkan pakai Grab, Gojek atau apapun itu yang online itu juga rezeki. Ituan. Luar biasa. Obrolan kita dengan Esa Hebat tentunya, Eko Saputro. Betul. Alias Esa Hebat tentunya. Entrepreneur, announcer udah enggak ya, MC, public speaking, semuanya ya. Dan tentunya sekarang sudah content creator, influencer, selebgram. Wow. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Tentunya kita bisa kulik lagi kisah Mas Esa yang lain, sisi yang lain, mungkin entrepreneurnya, karena usahanya juga banyak juga nih ya Mas Esa ya. Thank you banget, tentu sudah datang di Talk Show Suara Rakyat. Terima kasih, sukses, sehat selalu. Salam untuk timnya. Ada berapa Mas sekarang? Aku ambil yang freelance sementara. Oh, freelance. Ini jadi panjang lagi loh nanti loh. Oh ya, oke. Salam buat semua timnya ya. Karyawannya ada berapa Mas? Ada banyak lagi. Oke, panjang lagi ya. Ya udah. Dan tentunya terima kasih sudah bergabung dengan Talk Show Suara Rakyat. Sampai jumpa lagi tentu saja di episode yang akan datang, masih di Surya Nuswantara TV tentunya bersama saya Antik Wijaya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Mas. Yes.